Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan deras mengguyur kota sejak sore, dan petir sesekali menyambar langit yang kelam. Di dalam rumah sederhana bercat krem, Nadia berbaring sambil memegangi perutnya yang besar. Usia kandungannya sudah menginjak 9 bulan lebih 1 minggu, ia hanya menunggu waktu. Malam itu terasa berbeda. Udara pengap, jendela berembun, dan jam di dinding menunjukkan pukul 2:03 saat rasa nyeri pertama menghantam. Nadia menggeliat, tubuhnya mendadak lemas. Kontraksi itu datang seperti gelombang yang menghantam keras, meninggalkan denyut rasa sakit di sekujur tubuh. "Rian!" Teriaknya panik memanggil suaminya yang tertidur di kamar sebelah. Rian bangun dalam keadaan linglung, tetapi langsung sigap ketika melihat Nadia meringis sambil berpegangan pada kusen pintu. Ia meraih kunci mobil dan jaket tanpa sempat mencuci muka. "Sabar, sayang. Kita langsung ke rumah sakit." Sepanjang perjalanan, Nadia mencengkeram dashboard mobil. Rasa sakitnya semakin intens. Tapi yang lebih mengganggu adalah suara yang tak seharusnya ada. Tangisan bayi. Pelan, melengking, seperti dari kursi belakang mobil. "Rian, kamu dengar itu?" gumam Nadia pelan. "Dengar apa?" Rian menoleh singkat. Nadia menoleh ke belakang, kursi kosong. Tak ada apa-apa. Tapi suara itu terus terdengar. Tangisan bayi, lirih memanggilnya. "Rian, ada yang salah," Nadia bergumam lirih, dan air matanya jatuh. Bukan karena rasa sakit, tapi karena firasat. Firasat bahwa sesuatu telah berubah. Di tengah jalan yang basah dan lampu jalan yang berkedip-kedip aneh, Nadia membelai perutnya yang mencekam. Ia tidak merasakan gerakan apapun dari dalam. Tidak ada tendangan, tidak ada getaran kecil, hanya hening, kosong. "Rian, bayinya, diam." Rian mempercepat laju mobil. Lampu rumah sakit sudah terlihat di kejauhan. Namun saat mereka melewati persimpangan terakhir, Nadia menoleh ke jendela dan melihat sesuatu berdiri di trotoar. Seorang wanita tua berpakaian serba putih, wajahnya tertutup kerudung rendah. Ia memegang sesuatu, seperti boneka bayi, basah kuyup. Dan tepat saat mereka masuk ke pelataran UGD, Nadia kembali mendengar suara tangisan bayi. Tapi kali ini, tangis itu bukan dari luar. Tangis itu, dari dalam perutnya. Petugas rumah sakit segera membawa Nadia masuk menggunakan kursi roda. Rian mengekor panik, terus memegang tangan istrinya. Nadia menunduk, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Setiap kontraksi datang seperti gelombang maut, tapi yang membuatnya lebih takut bukanlah rasa sakit, melainkan keheningan dari dalam rahimnya. "Kenapa diam? Biasanya dia bergerak saat aku panik, biasanya dia nendang," bisik Nadia pada dirinya sendiri. Ia merasa ada yang mengawasi. Entah kenapa, lorong rumah sakit malam itu terasa panjang dan kosong. Lampu-lampu langit-langit menyala sebagian, dan hawa di dalam terasa lebih dingin daripada biasanya. Setelah masuk ke ruang bersalin, 2 orang bidan mendekat. Salah satunya, bernama Bu Citra, menyambut dengan senyum ramah yang terasa kosong. Wajahnya pucat, matanya terlalu lebar saat memandangi perut Nadia. "Kontraksi tiap berapa menit?" tanya Bu Citra datar. "2, kadang 1 menit, ujar Nadia, gemetar. Bu Citra meletakkan tangan dinginnya ke perut Nadia, lalu bergumam lirih. Tatapannya kosong, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa ditangkap telinga manusia biasa. Saat dokter jaga masuk, prosedur mulai dilakukan dengan cepat. Detak jantung janin dicek. Sunyi. Monitor yang biasanya menunjukkan irama detak jantung berjalan datar. Hening. Nadia menahan napas, memalingkan wajah ke layar. "Kenapa?" tanyanya panik. "Kenapa diam? Coba lagi." "Dia hidup. Tadi dia menangis, aku dengar." Dokter dan para bidan saling menatap. Bu Citra melangkah mundur, wajahnya tampak pucat pasi,
Rahimnya kosong, bisik salah satu perawat dengan suara tercekat. Apa maksudnya kosong? Rian mendekat. Matanya nyaris tak berkedip. Dokter menarik napas panjang, lalu menatap Nadia dalam-dalam. Bu Nadia, kami tidak menemukan janin dalam kandungan Anda. USG juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan di rahim Anda. Struktur rahim ibu tampak normal, tapi tanpa isi. Seperti belum pernah hamil. Dunia seakan runtuh. Apa maksud kalian? Aku hamil. Aku sudah 9 bulan. Nadia menjerit histeris. Tangannya berusaha meraba perut. Tetapi sensasi hangat dan hidup yang biasa ia rasakan telah hilang. Tidak ada gerakan. Tidak ada kehidupan. Hanya kulit yang tegang dan kosong. Dan kemudian, lampu ruang bersalin tiba-tiba mati. Gelap, sunyi. Lalu, terdengar lagi tangisan bayi. Tapi kali ini bukan dari monitor. Bukan dari lorong. Tangisan itu bergema dari dinding ruangan. Tangisan bayi itu bergema dari balik dinding, pelan, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang kering dan penuh debu. Semua orang di ruang bersalin saling memandang, diam. Bahkan dokter yang biasanya tegas pun tampak goyah. Seorang perawat nyaris menjatuhkan baki alat medis. Nggak mungkin, suara itu dari, gumam dokter. Plak. Lampu menyala kembali, berkedip-kedip tak stabil. Namun ruangan sudah berubah. Dinding sebelah kiri terlihat lembab, dan tetesan air mengalir pelan dari celah-celah ubin. Aneh, karena tidak ada pipa air di situ. Tidak seharusnya ada suara bayi. Tidak seharusnya ada cairan merembes keluar. Rian mencoba mendekati dinding itu. Ia menempelkan telinganya. Suara tangisan itu masih ada, tapi kini bercampur dengan bunyi gesekan, seperti kuku kecil menggaruk dari dalam tembok. Nadia, kamu yakin kamu dengar tangisan ini sebelumnya? Tanya Rian sambil menatap dinding dengan ngeri. Iya, di mobil. Di kamar juga pernah, kadang waktu malam, jawab Nadia lirih, suaranya pecah. Dokter menarik napas, mencoba kembali profesional. Ibu Nadia, kami akan observasi dan melakukan USG sekali lagi, mungkin ada. Aku nggak gila, aku hamil. Aku merasakannya tiap hari. Dia nendang, dia bicara lewat perutku. Dia selalu bilang dia ingin keluar. Nadia menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh tak terkendali. Bu Citra, bidan yang sejak awal menunjukkan sikap aneh, maju perlahan dan menatap Nadia dengan tatapan yang bukan tatapan seorang tenaga medis. Ibu pernah bermimpi tentang sumur, kan? Tanyanya tiba-tiba. Nadia menoleh cepat, wajahnya membatu. Sumur di bawah rumah nenekmu, yang ditutup papan dan dipaku dari luar. Napas Nadia tercekat, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Rian menatap bidan itu tajam. Kamu siapa sebenarnya? Tapi Bu Citra hanya tersenyum kecil, lalu membalik badan dan berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Tangisan bayi masih terdengar, kini mengeras. Tiba-tiba dinding yang basah itu retak. Retakan itu membentuk sesuatu, garis-garis seperti wajah bayi. Dan dari sela retakan, merembes cairan merah gelap darah. Nadia berteriak. Tubuhnya terhempas ke belakang tempat tidur. Dan dalam sepersekian detik, tangisan itu berhenti. Digantikan oleh suara tertawa lirih. Tawa nyaring, renyah, tapi terlalu tua untuk seorang bayi. Ruangan bersalin kini dibungkam ketakutan. Tawa tua yang baru saja terdengar menggema di kepala semua orang, meski tidak satu pun dari mereka berani mengakuinya. Nadia menggigil di ranjang. Tangannya memegang erat selimut, dan tatapannya kosong mengarah ke retakan di dinding yang perlahan mulai mengering, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dokter mencoba menenangkan keadaan, memerintahkan semua perawat keluar sementara ia menyuntikkan penenang ke lengan Nadia. Rian duduk di sebelah istrinya, memegang tangannya, tetapi tatapannya penuh kebingungan dan ketakutan. Kamu percaya aku, kan? Suara Nadia lirih, nyaris tak terdengar. Rian tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, meski dalam benaknya, dunia mulai runtuh. Setelah beberapa saat,
ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara monitor jantung Nadia yang berdetak perlahan. Rian mengelus rambut istrinya yang sudah mulai tertidur karena pengaruh obat. Namun tak lama, ia mendengar suara aneh. Bisikan. Sangat pelan, sangat dekat. Tepat di telinganya. Seolah ada yang membisik dari balik bantal Nadia. Kenapa tak beri aku nama? Rian menoleh cepat, tetapi tak ada siapa-siapa. Nama, aku perlu nama. Bisikan itu berulang. Kali ini datang dari berbagai arah, atap, sudut ruangan, bahkan dari bawah ranjang. Rian mundur, jantungnya berdetak tak karuan. Ia mendekat ke pintu ruangan, hendak memanggil perawat. Tetapi, pintu terkunci. Ia mencobanya beberapa kali, tetap tak bisa dibuka. Rian membentur-benturkan tubuhnya ke pintu, tapi hanya gema benturan yang menjawab. Cahaya lampu mulai meredup, dan lorong di luar tampak seperti terlipat kabut. Dan di tengah kekacauan itu, Nadia bangun perlahan. Ia menoleh ke arah Rian, tetapi matanya kosong. Bukan pandangan Nadia seperti biasanya. Bola matanya tampak lebih gelap, lebih dalam. Rian, dia butuh nama. Siapa? Rian bertanya dengan suara gemetar. Nadia menurunkan pandangannya ke perutnya yang masih membesar. Anak kita. Dia belum tenang karena kita tak pernah beri dia nama. Rian menatap istrinya ngeri. Kamu bahkan belum melahirkannya, bisiknya, nyaris seperti memohon agar semua ini hanya mimpi. Tapi dia sudah lahir, Rian, bukan di dunia ini. Denting jam di ruangan bersalin berdetak satu kali. Jam menunjukkan pukul 3.33. Dan saat itu juga, pintu ruangan terbuka sendiri, perlahan, berdecit. Dan seseorang berdiri di sana. Wanita tua berjubah putih dengan wajah tertutup kerudung renda, membawa sesuatu di tangannya yang basah. Boneka bayi. Tapi boneka itu bergerak. Wanita tua itu berdiri membisu di ambang pintu. Seluruh tubuhnya dibalut gaun putih yang usang dan basah seperti habis direndam lumpur. Kerudung renda menutupi wajahnya sepenuhnya. Namun napasnya, berembus keras dan berat, terdengar memenuhi ruangan yang sudah membeku dalam diam. Di tangannya, boneka bayi itu bergerak. Tangannya gemetar, matanya terbuka perlahan. Itu bukan boneka, bisik Nadia dengan suara parau. Rian mundur satu langkah. Hatinya berdebar tak menentu. Boneka itu, atau apapun itu, perlahan menoleh ke arah mereka. Mata hitam bulatnya menatap langsung pada Nadia, seolah mengenali rahim yang pernah menjadi rumahnya. Wanita tua itu mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya diiringi suara air menetes. Jejaknya membekas di lantai, membentuk tapak kaki dengan bercak merah kehitaman. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya berjalan perlahan ke arah ranjang Nadia. Nadia berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah. Rian berdiri di antara mereka. Hei, siapa kamu? Jangan dekat-dekat, bentak Rian, meski suaranya pecah oleh rasa takut. Wanita itu berhenti. Tangannya terangkat sedikit, memperlihatkan boneka atau makhluk kecil itu, yang kini mengeluarkan suara seperti helaan napas terputus-putus. Nama, desisnya lirih. Suara yang keluar bukan dari bibir wanita tua itu, melainkan dari makhluk dalam gendongannya. Nadia menangis. Kau anakku, ya. Suaranya pecah. Kau ingin kembali. Kau ingin aku bawa pulang. Makhluk itu menggerakkan jari-jarinya yang kecil dan mengeriput. Kau buang aku. Tiba-tiba lampu ruangan meledak satu persatu. Bayangan gelap menjulur dari sudut-sudut ruangan. Udara menjadi dingin menggigit, dan aroma anyir darah mulai memenuhi hidung. Wanita tua itu berjalan ke sisi tempat tidur, lalu meletakkan makhluk itu di atas perut Nadia. Seketika Nadia menjerit keras, perutnya seperti terbakar dari dalam. Suara tangisan bayi kembali terdengar, namun kali ini lebih nyata, lebih lantang, dan menggema dari dalam tubuhnya. Rian mencoba menarik makhluk itu, tapi tangannya seperti menembus kabut. Makhluk itu mulai meresap ke dalam tubuh Nadia,
perlahan masuk melalui kulit perutnya yang meregang sendiri. Nadia menggeliat, menjerit, menangis, dan akhirnya pingsan. Saat Rian panik memanggil namanya, wanita tua itu kembali berjalan menuju pintu, tanpa suara. Namun sebelum keluar, ia berhenti, menoleh sedikit, dan dengan suara parau berkata, "Darah yang tak disambut akan kembali menuntut." Dan pintu menutup sendiri. Ruangan kembali sunyi. Monitor jantung Nadia menunjukkan detak yang pelan, tetapi di layar USG, tanpa alat dihubungkan, muncul gambar. Sosok kecil, bergerak, di dalam rahim yang seharusnya kosong. 2 jam telah berlalu sejak wanita tua itu menghilang. Nadia masih tak sadarkan diri, terbaring dengan napas berat. Rian duduk di kursi di samping ranjang, matanya kosong, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar tak terkendali. Bayangan makhluk kecil itu, yang perlahan masuk ke dalam perut istrinya, terus berputar di pikirannya. Beberapa perawat akhirnya masuk setelah pintu bisa dibuka kembali. Mereka terdiam saat melihat layar USG yang masih menyala, tanpa kabel, tanpa sensor, tapi memperlihatkan janin dalam kandungan Nadia yang seharusnya kosong. Ini tidak masuk akal, gumam salah satu perawat, lalu buru-buru memanggil dokter jaga. Dokter yang datang seketika terdiam melihat layar. Ia memeriksa ulang dengan peralatan asli, dan lebih aneh lagi, monitor medis menyatakan bahwa Nadia memang sedang hamil. Detak jantung janin kembali ada. Kandungan kembali terdeteksi. Namun posisi janinnya tidak normal. Janin itu tampak menatap ke arah alat USG. Wajahnya terlalu terbentuk untuk usia kandungan. Dan senyum tipis mulai muncul di bibir mungilnya. Beberapa jam kemudian, Nadia terbangun. Namun ia tak langsung panik. Matanya menatap ke langit-langit, seperti orang yang baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. "Aku tahu namanya sekarang," gumam Nadia. Rian yang duduk di sampingnya langsung menoleh. "Apa? Siapa?" Nadia menatapnya. Matanya terlihat lebih gelap, lebih dalam dari biasanya. "Anak kita," dia bilang namanya di mimpiku tadi. Tapi bukan nama yang pernah kita pikirkan. Dia sudah punya nama. Dan dia bukan bayi biasa. "Nama siapa, Nadia?" bisik Rian. Nadia tersenyum miring. "Araska." Rian terdiam. Kata itu terasa asing, tapi juga mengusik seperti sesuatu yang seharusnya tidak disebut. "Kita belum pernah bahas nama itu, Nadia. Kita nggak pernah. Aku nggak memilihnya. Dia yang beritahu." "Araska, anak dari ruang kosong. Dia tidak datang dari rahimku," bisik Nadia, nadanya seperti membaca sesuatu yang ia hafalkan dari dalam mimpinya. "Dia datang dari tempat yang tak bernama, dari sumur gelap yang sudah dikutuk, tempat jiwa-jiwa dibuang dan dilupakan." Tiba-tiba, monitor detak jantung berdengung nyaring. Semua grafik menjadi liar. Dokter dan perawat masuk tergesa-gesa. Namun Nadia malah bangun, tanpa rasa sakit, dan turun dari tempat tidur. Dokter terkejut, "Bu Nadia, Anda tidak boleh berdiri dulu." "Aku harus temui dia," ujar Nadia. "Dia sudah lahir, tapi bukan lewat jalur biasa." Dan kemudian, Nadia muntah. Namun yang keluar bukanlah makanan atau darah, melainkan segumpal rambut basah. Sementara itu, di ruang janin, rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang membuat para staf rumah sakit kehilangan kata-kata. Tepat pukul 3.33 dini hari, salah satu inkubator bayi terlihat terbuka sendiri. Tidak ada bayi di dalamnya, karena ruangan itu seharusnya kosong. Namun kamera menangkap sesosok kecil, merayap perlahan ke dalam ventilasi udara, meninggalkan jejak darah dan bisikan nama yang sama. Araska. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Di rumah sakit, ruangan tempat Nadia dirawat telah dipindahkan ke lantai bawah atas permintaannya sendiri. Ia mengatakan ingin lebih dekat dengan sumbernya. Para dokter awalnya menolak, tapi Nadia mengamuk. Suaranya berubah, serak dan dalam,
seolah berasal dari dua orang sekaligus. Tak ada yang bisa menjelaskan kondisi medisnya. Semua hasil USG, tes darah, dan pemeriksaan lainnya menunjukkan bahwa Nadia memang tengah hamil 9 bulan. Tapi, bukan dengan anak yang sama. Janin dalam rahim Nadia kini menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Ukurannya bertambah cepat, detak jantungnya terdengar terlalu kuat, seperti degup jantung dua makhluk sekaligus. Dan Nadia mulai bicara sendiri. Satu malam, Rian terbangun mendengar suara Nadia berceloteh dalam tidur. Tapi bahasanya bukan bahasa manusia biasa. Seperti nyanyian kuno yang menggetarkan tulang. Tanah sukar lekat, arah samakra. Araska, anak tanpa nama. Araska, darah buangan. Rian semakin takut. Ia mencoba menghubungi ibunya, Ibu Nadia, bahkan ustaz yang dulu pernah meruqyah rumah mereka saat awal menikah. Tapi semua panggilan tak pernah tersambung. Hanya satu orang yang tiba-tiba menghubunginya. Bu Citra. Suara wanita itu pelan di telepon. Temui aku malam ini, di rumah nenek Nadia, yang dekat ladang tua itu. Sumur yang kau tutup masih hidup. Rian pun menyetir malam itu ke desa tempat nenek Nadia dulu tinggal, 1 jam dari kota. Jalan setapak penuh kabut, dan pepohonan berdiri seperti bayangan tak bersuara di sisi kanan kiri mobil. Ia sampai di rumah tua yang sudah lapuk dan kosong. Semua jendelanya ditutup papan. Atapnya berlumut, dan halaman belakang tetap seperti yang ia ingat. Pohon kelor tua berdiri di sisi kanan. Dan di sisi kirinya, sumur tua yang tertutup papan dan dipaku silang. Bu Citra sudah menunggu di sana. Ia membawa lampu minyak dan secarik kain putih kotor di tangannya. Sumur ini dulunya tempat orang-orang buang bayi yang tak diinginkan, katanya tanpa basa-basi. Nenek Nadia, Makbidah, bukan sekadar dukun beranak. Ia menjaga pintu antara dunia ini dan dunia bawah. Rian menatap papan penutup sumur yang mulai lembab oleh hujan. Ada tetesan merah yang merembes dari sela-selanya. Araska, gumam Bu Citra. Dia bukan anak Nadia. Dia adalah darah buangan dari masa lalu, dari generasi sebelum kita. Tapi Nadia, rahimnya, telah membuka pintu itu kembali. Lalu, kenapa dia memilih istri saya? Tanya Rian dengan suara putus asa. Bu Citra menatapnya dalam-dalam. Karena Nadia pernah dilahirkan di sini. Tepat di atas sumur ini. Dia membawa warisan darah. Araska hanya pulang ke rumahnya. Rian menunduk. Dunia terasa semakin menyesakkan. Dan dari balik papan sumur itu, terdengar suara. Tangisan bayi. Lalu diikuti tawa kecil. Papa. Rian terdiam. Suara itu memanggilnya. Tangisan bayi dari dalam sumur itu terdengar pelan, mengaduk-aduk isi perut Rian. Tapi yang membuatnya nyaris kehilangan akal adalah suara lirih yang mengikuti tangisan itu. Papa. Itu suara bayi. Tapi terdengar terlalu jelas. Terlalu sadar. Rian melangkah mundur, matanya tak lepas dari papan kayu penutup sumur. Air hujan mengalir deras di wajahnya, tapi ia tak bergeming. Suara itu terus memanggil, berulang, seperti bisikan mimpi buruk yang tak bisa diabaikan. Papa, bawa aku pulang. Bu Citra memegang lengan Rian dengan kuat. Jangan dengarkan, jangan jawab. Suara itu bukan dari dunia kita. Rian mencoba menelan ludah, tetapi mulutnya kering. Apa yang terjadi kalau aku menjawabnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Bu Citra menatapnya dalam. Maka kau akan membuka jalan, Rian. Dan sekali jalan itu terbuka, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Sementara itu, di rumah sakit, Nadia kembali mengalami kontraksi. Tapi bukan kontraksi biasa. Tubuhnya membungkuk dengan posisi aneh, seperti sesuatu sedang menarik rahimnya dari dalam. Para perawat tak berani menyentuhnya. Detak jantung janin di monitor menunjukkan angka yang terus menanjak, 170, 180, 200. Lalu menghilang, garis datar. Namun Nadia tertawa. Tawa kecil,
seperti ibu yang baru saja menyambut kepulangan anaknya. Dia sudah dekat, Rian sedang membuka jalannya. Di desa, angin malam berubah menjadi hembusan panas. Papan-papan kayu yang menutup sumur mulai retak. Salah satu paku meloncat keluar sendiri, disertai suara gemeretak dari dalam tanah. Rian mulai panik. Dia bilang, dia anakku, dia bilang papa. Kau harus menutupnya, sekarang juga. Bentak Bu Citra sambil mengeluarkan botol kecil dari saku bajunya. Ini minyak kafur dan bunga bangkai. Teteskan ke papan, cepat. Tapi sebelum Rian bisa bergerak, papan itu meledak terbuka. Bau busuk menyengat menyeruak dari dalam sumur, disertai suara geraman dan sesuatu yang merangkak naik perlahan. Sosok kecil, seukuran bayi, tapi kulitnya kelabu, kepalanya besar tak proporsional, matanya hitam penuh, dan mulutnya tersenyum. Aku pulang, papa. Rian berteriak. Bu Citra memercikkan minyak kafur ke arah makhluk itu, membuatnya mendesis dan mundur beberapa jengkal. Namun sebelum bisa disegel kembali, makhluk itu melompat ke arah Rian, menembus tubuhnya seperti kabut hitam pekat. Rian terhuyung. Dadanya berdegup keras. Kepalanya terisi bisikan-bisikan asing. Gambaran aneh bermunculan, bayi-bayi ditenggelamkan ke sumur, darah, jeritan, wanita hamil yang menangis di bawah bulan merah. Semua memenuhi pikirannya seperti lautan mimpi buruk. Dia masuk ke tubuhmu, gumam Bu Citra, mundur perlahan. Dia mencari rumah baru. Rian mendongak, matanya kini berubah. Hitam sepenuhnya. Dan dari mulutnya, keluar suara tawa seorang bayi. Bu Citra terpaku. Pria di depannya masih tampak seperti Rian, tapi hanya tampaknya. Sesuatu yang sangat tua, sangat kotor, dan sangat lapar telah mengenakan tubuh itu seperti kulit pinjaman. Rian menunduk. Dari mulutnya, suara tangis bayi keluar lagi, semakin nyaring, menggelegar, membuat dedaunan di sekeliling mereka berguguran satu persatu, seolah takut. Aku suka tubuh ini, hangat, kuat, bisa kembali padanya. Minggir, teriak Bu Citra, menyiramkan seluruh isi botol minyak kafur ke tanah dan sumur. Asap putih mengepul, mengeluarkan suara desis keras seperti luka bakar terbuka. Sosok Rian menjerit, namun jeritannya tak seperti manusia. Lebih menyerupai makhluk berlendir yang tersengat cahaya. Tubuhnya bergetar keras, lalu ia melompat mundur, tertawa lirih. Terlambat, rahimnya sudah terbuka, jalan sudah tersedia. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Di rumah sakit, Nadia menatap ke arah jendela kamar rawat yang berkabut. Bayangannya sendiri tak muncul di kaca, hanya ada siluet gelap berdiri di luar, menatap dari balik hujan. Sosok itu kecil, sekitar setinggi meja, tapi bentuk kepalanya bulat aneh, dan matanya menyala merah samar. Araska, bisik Nadia, matanya mulai berkaca-kaca. Kau sudah masuk ke Rian, ya. Lalu ia mengusap perutnya yang kini berdenyut tanpa henti, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangkit dan mencoba keluar dengan paksa. Dua perawat masuk dan langsung memanggil dokter. Kontraksi Nadia terlalu cepat, tidak normal. Mereka memutuskan untuk membawanya ke ruang operasi untuk tindakan darurat. Namun saat di lorong rumah sakit, lift tiba-tiba berhenti. Lampu mati. Dan dari pengeras suara rumah sakit, terdengar suara. Ruang bersalin, lantai bawah, sudah siap, Mama. Perawat saling pandang. Tadi suara siapa? Namun Nadia tersenyum, bukan senyum kebahagiaan. Senyum itu kosong, lelah, tapi penuh pemahaman. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Anakku ingin dilahirkan di tempat yang sama, tempat semua darah tua pernah keluar. Lift terbuka perlahan. Lorong gelap terbentang di depan mereka. Cahaya redup dari ujung lorong seperti memanggil. Dan Nadia tahu itu bukan lagi bagian dari rumah sakit biasa. Itu jalan lahir, bukan untuk kehidupan, tapi untuk kebangkitan. Di desa, Bu Citra kembali ke mobil, tangannya gemetar.
Ia membuka lemari kecil di dalam bagasi dan mengeluarkan sesuatu, gulungan naskah tua dari kulit domba, bertuliskan bahasa yang sudah tak digunakan lagi. Di bagian atasnya, hanya satu kalimat. Yang dibuang tidak akan diam. Yang tak diberi nama akan memaksa dilahirkan kembali. Dan di bagian bawahnya, simbol rahim digambar terbalik, dari sana keluar tangan-tangan kecil yang menarik jiwa manusia ke bawah tanah. Bu Citra tahu, perang belum dimulai. Dan Nadia sudah berada di ambang menjadi ibu dari sesuatu yang tak seharusnya ada. Ruang bersalin di lantai bawah rumah sakit seharusnya tak lagi dipakai. Sudah bertahun-tahun ruangan itu dikunci dan dibiarkan kosong setelah kasus kematian ibu dan anak yang tragis terjadi di sana. Tapi malam itu, saat lift berhenti dengan decitan menyakitkan, pintunya terbuka langsung ke ruangan itu, meski tidak seharusnya bisa. Nadia didorong keluar oleh dua perawat yang gelisah, namun seolah kehilangan kesadaran penuh. Mata mereka kosong, mereka diam, bahkan tidak berusaha melawan saat udara di sekeliling lorong menjadi sangat dingin dan lampu-lampu mulai redup satu persatu. Langkah roda ranjang dorong Nadia bergema di sepanjang lorong, seperti gema dari dunia bawah tanah. Ruang bersalin itu terbuka sendiri. Di dalamnya, tempat tidur operasi telah siap. Lilin menyala mengelilingi ruangan, bukan lampu medis biasa. Di sudut ruangan, sebuah baskom logam berisi air, bercampur darah dan rambut. Dindingnya penuh coretan simbol yang tak dikenali. Seperti ditulis oleh tangan anak kecil, tapi dengan niat yang sangat gelap. Dan di atas tempat tidur itu, sudah menunggu wanita tua berjubah renda putih, sosok yang sama yang muncul malam-malam sebelumnya. Tapi kini kerudungnya terbuka separuh. Separuh wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, matanya putih dan mengalirkan cairan hitam seperti tinta. Namun mulutnya tersenyum, memperlihatkan gigi bayi yang tumbuh rapi di balik bibirnya. "Selamat datang, ibu dari yang terbuang," ucapnya lirih. "Sudah waktunya." Sementara itu, Rian berlari menuju rumah sakit. Mobilnya ditinggalkan di tepi jalan setelah ia sadar kabut mengikuti dari desa. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara-suara. "Papa, cepat, Mama akan mati kalau aku tak dilahirkan. Papa, lihat aku ingin peluk Mama. Aku akan jadi anak yang baik. Papa, kalau kau bantu aku keluar." Rian menutup telinga, tapi suara itu kini ada di dalam kepalanya. Tangannya mulai menggigil, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menumpang di pundaknya, merangkak di balik kulitnya, mencoba mengambil alih lagi. Namun saat hendak masuk rumah sakit, Bu Citra muncul dari belakang mobil yang diparkir di depan gerbang. Ia membawa pisau panjang bertuliskan doa-doa di bilahnya. "Kalau kau ingin menyelamatkan Nadia, kau harus keluarkan Araska dari tubuhmu lebih dulu," katanya dingin. Rian menoleh cepat, matanya hitam, tapi ia menggigit bibir, menahan sesuatu dari dalam dirinya. Aku gak bisa tahan lama lagi. Kau harus melukainya. Dia bukan anakmu. Dia parasit yang menyamar sebagai darahmu." Rian menjerit, lalu merebut pisau itu dan menusukkannya ke pahanya sendiri. Jeritannya mengguncang malam. Cairan hitam menyembur keluar dari lukanya, bukan darah merah. Cairan itu mendesis, lalu menggumpal membentuk wajah bayi, menangis, menjerit. "Papa, kau mengusirku." Di ruang bersalin, Nadia berteriak kesakitan. Perutnya mengeras, dan suara tawa serta tangisan saling bertabrakan di udara. Para perawat mulai membacakan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal, bibir mereka bergerak sendiri, mata tetap kosong. Wanita tua mendekat, membawa tali pusat dari rambut dan gunting perak berkarat. "Waktunya, Araska, keluarlah." Dan di saat itu juga, lampu ruang bersalin berkedip sekali. Lalu semua gelap. Suara bayi menangis keras. Dan suara Nadia berubah menjadi raungan makhluk yang bukan manusia. Saat lampu ruang bersalin padam total, hanya nyala lilin yang tersisa, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding yang seolah bergerak sendiri.
Suara tangisan bayi semakin nyaring, bergulung-gulung dari sudut ke sudut, membentuk gema yang menyayat hati. Nadia mengerang keras di atas ranjang. Tubuhnya melengkung, bukan seperti seorang ibu yang hendak melahirkan, tapi seperti seseorang yang tubuhnya sedang dirobek dari dalam. Kulit perutnya bergelombang, seperti ada makhluk yang meronta di balik dagingnya, bukan menendang, tapi mencakar. "Araska, keluar, pulang," bisik wanita tua itu sambil mengangkat gunting berkarat. Ia tak menunggu aba-aba. Ia langsung mengiris udara di atas perut Nadia, dan meski tak menyentuh kulitnya secara fisik, sayatan itu muncul dengan sendirinya. Darah menyembur. Dari luka yang terbuka, muncul tangan kecil, tapi kurus, memanjang tak wajar, dan berbulu seperti makhluk gua. Perawat-perawat di sekeliling ranjang mulai menyanyikan kidung dalam bahasa kuno, suara mereka monoton dan penuh tekanan. Yang dibuang, kini lahir kembali. Dari rahim yang dipilih, dari ibu tak bersedia. Araska, penuntut darah, lahirlah, lahirlah. Di luar rumah sakit, Rian terhuyung, berdarah dari paha, tapi berhasil membuang sebagian besar penghuni tubuhnya. Bu Citra menopangnya. "Kau belum bersih, tapi cukup kuat untuk bertemu dia," kata Bu Citra sambil menyerahkan kantung kain kecil. "Ini apa?" "Abu tali pusat Araska yang dibakar puluhan tahun lalu, sebelum dia dilempar ke sumur. Dia ingin tubuh kembali, tapi kalau abunya menyentuh tubuh barunya, dia akan terbakar dari dalam." Rian menatap kantung itu dengan takut dan jijik. Apa yang sebenarnya dia mau? Bu Citra menatap lurus. Ia tak hanya ingin lahir. Ia ingin hidup selamanya. Dengan tubuh manusia. Dan darah dari ibu asli yang pernah menolak kelahirannya. Rian sadar, Nadia adalah pintu. Araska hanya butuh dibuka sekali saja, dan dunia akan berubah. Mereka berlari masuk ke rumah sakit yang kini tampak seperti rumah sakit lain. Lorong-lorong berubah bentuk. Poster-poster kesehatan mengelupas, berganti simbol aneh. Cahaya lampu berwarna kemerahan. Bau besi, tanah, dan darah memenuhi udara. Tiba di lantai bawah, pintu ruang bersalin terbuka lebar. Dan yang mereka lihat di dalam membekukan darah. Di tengah lingkaran api lilin, Nadia terduduk, tubuhnya bersimbah darah. Ia tertunduk, napasnya megap-megap. Dan di pangkuannya, Araska. Makhluk itu kini telah lahir. Tapi bukan bayi manusia. Tubuhnya kecil seperti janin, namun memiliki dua pasang tangan, satu mulut besar dengan gigi runcing, dan mata hitam penuh urat merah. Tapi meski begitu, Nadia tersenyum menatapnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih. "Dia cantik kan, Rian?" Suaranya sayup. Rian melangkah maju, kantung abu di tangan. Tapi makhluk itu menoleh cepat. "Papa," suaranya menggema, penuh amarah. "Kau buang aku 2 kali." Makhluk itu melompat, terbang ke arah Rian dengan kecepatan luar biasa. Namun Bu Citra lebih cepat. Ia melempar isi kantung abu langsung ke tubuh Araska. Seketika makhluk itu menjerit, tubuhnya berasap, mencair dari bagian dada. Tangan-tangannya meronta, memanggil Nadia. "Mama, sakit, kenapa?" Nadia menangis, tapi jeritannya lebih manusiawi daripada makhluk yang baru dilahirkannya. Araska menggeliat, tubuhnya mulai mencair menjadi gumpalan hitam. Ia merayap ke sudut ruangan, merangkak ke balik bayangan. Dan sebelum ia menghilang sepenuhnya, ia berbisik lirih. "Aku akan lahir lagi, di rahim yang lain." Dan kemudian, ia lenyap. Semua lilin padam serentak. Ruang bersalin kembali menjadi biasa. Para perawat pingsan satu persatu. Nadia jatuh tak sadarkan diri, dengan luka besar di perut dan rahim kosong untuk kedua kalinya. Dan dari dalam tubuh Rian, samar-samar terdengar suara terakhir. "Aku tidak butuh ibu. Aku hanya butuh jalan keluar." 3 hari setelah kejadian, Nadia dirawat intensif di ruang isolasi. Dokter tak bisa menjelaskan kenapa rahimnya bersih total,
seperti belum pernah mengandung, padahal rekam medis menunjukkan ia hamil hingga usia 9 bulan. Seolah tidak ada janin yang pernah tumbuh di sini, kata dokter sambil memperlihatkan hasil USG terakhir. Nadia hanya diam. Tapi setiap malam, ia masih bisa merasakan denyut, bukan di perutnya, tapi di dadanya. Seolah ada yang tersisa, mengendap jauh di balik tulang dan dagingnya. Seperti kenangan yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sementara itu, Rian, yang sebagian raganya masih terasa terkontaminasi oleh entitas Araska, mengalami penglihatan. Ia bisa melihat bayangan anak kecil berlari di balik keramaian rumah sakit. Kadang di ruang tunggu, kadang duduk di ranjang pasien lain sambil tersenyum penuh gigi. Dia belum pergi, gumam Rian malam itu. Dia hanya sedang mencari. Bu Citra kembali ke rumahnya di pinggiran desa, membuka gudang yang sudah ia segel selama 20 tahun. Di sana ada peti kayu tua, di dalamnya tersimpan catatan-catatan kelahiran gagal dari klinik bersalin yang ia kelola dulu, sebelum ditutup karena sederet kasus mistis. Salah satu catatan bertanggal 6 Agustus, hari yang sama ketika Nadia kehilangan bayinya. Pasien, AK. Usia kandungan, 9 bulan. Keterangan, janin hidup, tetapi tidak ditemukan saat proses kelahiran. Catatan tambahan, suara tangis terdengar dari dalam tembok selama proses. Janin tidak keluar, hilang. Dinyatakan sebagai kehamilan gaib. Laporan ditutup secara internal. Bu Citra menghela napas dalam. Ia mengingat malam itu, pasien AK adalah dirinya sendiri. Araska bukan hanya satu nama. Itu nama yang diberikan untuk semua yang gagal lahir, tapi menolak pergi. Di rumah sakit, Nadia mulai menggambar. Ia tidak sadar melakukannya, tapi setiap pagi, secarik kertas di mejanya penuh coretan krayon. Sebuah sumur tua. Seorang bayi dengan kepala besar dan 4 tangan. Rahim terbuka seperti bunga daging, menganga di tanah kering. Dan satu gambar yang membuat Rian ketakutan, dirinya sendiri, tubuhnya penuh luka, dan di perutnya, seperti ada bentuk wajah bayi menempel. Dia akan lahir lewat aku, bisik Rian. Dia ingin tubuh lelaki. Dia ingin jadi sempurna. Nadia menggenggam tangan Rian. Aku bisa merasakannya lagi sekarang. Dia di antara kita. Tidak, Nat. Dia di dalam kita. Lampu kamar berkelap-kelip, dan dari balik ventilasi udara, suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini, lebih pelan, lebih dalam. Mama, Papa, aku temukan jalannya. Malam itu hujan turun seperti hujan pertama di neraka. Rintiknya tidak biasa. Setiap tetes yang membasahi jendela rumah sakit membentuk pola, garis-garis yang jika dilihat dari jauh, menyerupai rahim wanita dan bayi terbalik di dalamnya. Di kamar isolasi, Nadia mendadak terbangun. Nafasnya berat, tangannya menyentuh perut yang kosong, tapi mendadak terasa penuh dan keras. Seperti dulu ketika janinnya aktif menendang. Tapi kali ini gerakannya berputar, menyayat dari dalam. Ia menjerit. Rian yang sedang duduk di sudut kamar langsung menghampiri, tapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan kakinya sendiri tidak ikut bergerak. Bayangan itu tetap berdiri di tempat, meski tubuhnya sudah beranjak. Dan bayangan itu tersenyum. Bu Citra mendadak datang tengah malam ke rumah sakit. Ia memaksa masuk, membawa sebuah kotak kayu dan 2 buku lusuh. Ia mengatakan pada satpam, jika saya tidak masuk malam ini, kalian semua akan jadi pintu. Setelah dibantu Rian, mereka berkumpul di kamar Nadia. Wajah Bu Citra pucat. Ia membuka kotak kayu. Di dalamnya, seikat rambut bayi yang telah mengering, segenggam tanah merah dari belakang sumur tua, dan jarum emas yang sudah bengkok. Araska telah mencoba lahir sejak dulu. Tapi ia tak bisa tanpa pintu lengkap. Dulu, saat saya mengandungnya, saya mengusirnya sebelum waktunya. Tapi Nadia menerimanya, hingga saat terakhir. Dia lebih kuat. Dan kamu, Rian, kau ayah darah. Kau jalur sempurna untuk kelahiran ketiga. Yang terakhir. Ketiga, tanya Rian,
gemetar. Pertama adalah kehamilan saya. Gagal. Kedua, Nadia. Gagal. Ketiga, adalah tubuh lelaki. Jika itu berhasil, dia bisa tumbuh di luar rahim. Menjadi daging penuh, tanpa batas umur. Abadi. Tiba-tiba lampu padam. Udara di dalam ruangan jadi berat. Seperti seluruh oksigen disedot oleh satu titik perut Ryan. Ia mengerang. Suara tulangnya berderak. Perutnya membengkak seperti balon. Dan dari dalam, samar terdengar detak jantung cepat, marah. Nadia menjerit, dia menanamkan diri di tubuhmu. Bu Citra membuka satu buku lusuhnya. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat bayangan Ryan meronta. Kini bayangan itu tak lagi meniru gerakan tubuh Ryan. Ia hidup sendiri, dan mulai mendekat ke Nadia. Aku akan lahir darimu, atau darinya, atau dari siapapun. Teriak suara Araska, keluar dari dinding ruangan. Setiap rahim, setiap luka, setiap dosa, bisa jadi pintu. Tiba-tiba, kaca jendela pecah. Dari luar, seluruh pasien di lantai bawah menatap ke arah mereka. Wajah mereka kosong, tapi perut-perut mereka membengkak, seolah ada sesuatu yang tumbuh dalam waktu cepat. Bu Citra menangis, suaranya bergetar. Dia sudah menabur benihnya ke banyak tubuh. Jika tak dihentikan malam ini, dia akan lahir 1000 kali, dari 1000 luka. Dan Nadia, dengan mata membara, berdiri, mengambil jarum emas dari kotak. Kalau dia butuh pintu, aku akan jadi pintu terakhir, dan akan aku tutup dari dalam. Nadia berdiri di tengah kamar, menggenggam jarum emas yang bergetar panas di tangannya. Tubuhnya masih lemah, tapi tatapan matanya berubah, bukan pasrah, melainkan siap. Ia tahu, bukan waktunya berharap. Ini waktu untuk memilih, jadi korban, atau jadi perangkap. Kalau dia ingin lahir dari luka, maka aku akan jadi luka yang tidak pernah sembuh, katanya lirih. Ryan kini tergolek di lantai. Perutnya terus membesar, tangannya mencakar ubin, mencoba bertahan. Dari sela giginya yang berdarah, ia merintih. Nadia, dia bicara di dalamku. Dia tunjukkan, dunia setelah lahir. Dunia yang penuh darah. Di luar, suara langkah kaki beriringan semakin keras. Para pasien yang telah dirasuki mulai naik ke lantai mereka. Suster-suster berjatuhan satu persatu. Listrik rumah sakit berkedip, dan alarm darurat berbunyi tanpa henti. Bu Citra menyobek halaman terakhir dari buku mantra dan menyerahkannya pada Nadia. Jika kau membaca ini, tubuhmu akan jadi wadah terakhir. Tapi kau harus menutup pintunya sendiri. Dari dalam, tak akan bisa kembali. Apa maksudmu? Tanya Ryan lemah. Jiwa Nadia akan ikut masuk. Ia harus mengunci Araska dari dalam. Tidak cukup tubuh, harus ada kesadaran yang memagari dari dalam rahim. Nadia menatap Ryan. Tangannya menggenggam wajah suaminya, lembut. Kau tak perlu takut, aku akan pergi, tapi tak akan hilang. Aku ikut, kata Ryan. Tidak, jawab Nadia. Dia menginginkanmu. Jika kau ikut, dia akan lahir lewat kamu. Kau laki-laki. Dia akan sempurna. Nadia mulai membaca mantra. Kata-katanya membakar udara. Dinding kamar mulai retak. Lampu pecah satu persatu. Dan dari lantai yang terbuka, cairan hitam pekat muncul, berputar seperti pusaran, membawa aroma busuk darah lama. Sosok Araska, sebuah bayi setinggi orang dewasa, dengan kulit setengah terbakar, rahang ganda, dan mata 100 di seluruh tubuhnya, muncul dari pusaran itu. Akhirnya, ibu sejati membuka pintu. Tapi Nadia melangkah ke arah sosok itu. Perlahan, jarum emas di tangannya menyala. Saat jarak mereka hanya tinggal satu langkah, Nadia menusuk perutnya sendiri dengan jarum emas, dan tubuhnya langsung tersedot ke dalam pusaran bersama Araska. Nadia, jerit Ryan. Seketika, pusaran itu tertutup. Cahaya merah di dinding padam. Jeritan pasien di luar berhenti. Dan tubuh-tubuh yang membengkak, mengempis pelan, seolah tidak pernah ada apa-apa.
Rian berlari ke tempat Nadia lenyap. Hanya tersisa cincin kawin dan bekas darah melingkar seperti bentuk rahim di lantai. Bu Citra duduk lemas. Dia melakukannya. Dia jadi rahim terakhir dan menguncinya di dalam. Tapi sebelum mereka sempat bernafas lega, dari lemari kecil di sudut kamar, sebuah boneka bayi terjatuh sendiri ke lantai. Matanya bergerak, dan dari bibir boneka itu, suara Nadia terdengar pelan. Aku masih di sini. Cincin kawin Nadia masih tergeletak di lantai, basah oleh darah yang belum mengering. Rian menatapnya lama, tangannya gemetar saat mencoba meraihnya, namun sebelum jemarinya menyentuh, cincin itu melompat sendiri, menggelinding perlahan ke arah lemari tempat boneka jatuh. Boneka bayi itu masih diam, namun matanya kini membuka dan menutup perlahan, seolah bernapas. Rian mendekat, suaranya parau. Nadia, kalau itu kamu, beri aku tanda. Tiba-tiba, boneka itu mengeluarkan suara. Bukan seperti mainan, tapi suara napas berat dan basah. Lalu, dari mulutnya, terdengar gumaman. Tidak bisa lama, dia mencari pintu lain. Rian mundur. Bu Citra melangkah maju dan mengeluarkan mantranya lagi, mencoba menstabilkan ruang yang kini mulai bergetar. Jiwanya belum terkunci sepenuhnya, katanya. Nadia berperang di dalam, tapi Araska masih berusaha kabur. Dia mencari jalan keluar. Lewat siapa? Tanya Rian. Lewat luka. Luka siapapun, fisik atau batin. Tiba-tiba terdengar jeritan dari lorong. Seorang dokter berlari sambil memegangi perutnya, darah mengucur deras dari bawah jas putihnya. Di belakangnya, beberapa suster berusaha menahan pasien yang mengamuk. Pasien-pasien yang tadi terlihat tenang, kini kembali beringas. Mereka menggigiti tubuh sendiri. Ada yang membuka perutnya dengan tangan kosong. Bu Citra memandang Rian, panik. Dia menebar rasa kehilangan. Semakin banyak orang merasa kosong, semakin banyak pintu yang terbuka. Boneka bayi itu tiba-tiba terangkat ke udara. Matanya menyala merah. Dari tubuh plastiknya, kulit mulai tumbuh. Bayi itu membentuk daging. Asap hitam keluar dari pori-porinya, dan suara Nadia semakin lemah. Rian, tutup semuanya, jangan biarkan dia lahir lagi. Rian tahu, mereka butuh lebih dari mantra. Ini bukan lagi sekadar iblis. Ini adalah keputusasaan yang tumbuh menjadi makhluk. Maka ia membuka koper kecil milik Nadia. Di dalamnya ada buku doa, cermin kehamilan terakhir, dan rekaman USG bayi mereka. Rian memutar rekaman itu. Tayangan USG memenuhi ruangan. Seketika suara tangis bayi terdengar. Tapi bukan tangis sedih, melainkan tangis penuh kemarahan. Bayi di layar itu bukan lagi bentuk manusia. Ia menggeliat seperti ular, mata lebih dari 2, dan mulutnya menyeringai. Itu bukan anak kita, kata Rian, berlinang air mata. Tapi dia lahir dari tubuh Nadia, jawab Bu Citra. Maka hanya Nadia yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Tapi Nadia sudah pergi. Tiba-tiba boneka, yang kini sudah setengah daging, menatap ke arah Rian. Ia mengangkat tangannya, dan dari sana keluar tali pusar, panjang seperti selang, menjulur ke arah dada Rian. Rian menjerit, terlempar ke dinding. Di dadanya muncul bentuk lingkaran seperti plasenta, berdenyut. Bu Citra berbisik nyeri. Dia sedang menanamkan kembali diri ke tubuhmu. Dia mau lahir dari lelaki. Dan di luar jendela, bulan merah penuh menggantung, seperti menandai waktu kelahiran baru. Plasenta merah yang tumbuh di dada Rian terus berdenyut seperti jantung kedua. Tali pusar dari boneka setengah hidup itu kini melilit tubuhnya, masuk ke pori-pori, merayap ke dalam tubuh, mengubah isi perutnya menjadi wadah hidup yang tidak pernah ia miliki. Hentikan, ini salah. Rian menjerit, memukul tali itu, tapi kulitnya mulai melunak, seperti kulit wanita hamil yang mulai meregang. Sementara itu, boneka tersebut, yang perlahan berubah menjadi bayi mengerikan dengan kuku panjang dan mata melingkar, mulai menangis keras.
Tangisnya memecah kaca jendela, membuat semua lampu rumah sakit padam bersamaan. Dalam kegelapan, Bu Citra menggenggam tas ritualnya dan mulai menggambar lingkaran pelindung di lantai. Darah diambil dari jarinya, lalu dioleskan pada simbol rahim kuno di tengah ruangan. Ia menyentuh tanah dengan mantra. Tubuh yang kosong adalah tubuh yang suci. Jiwa yang tak rela adalah segel abadi. Lindungi yang tertinggal, dan putuskan tali dari iblis yang haus. Namun Araska mulai menjerit, jeritan dari dua mulut, satu di wajahnya, satu lagi di perutnya yang besar, mulut vertikal yang menyerupai liang kelahiran. Suara itu menyayat langit-langit, hingga ubin-ubin runtuh. Tali pusar menarik Rian ke udara. Plasenta di dadanya membesar. Perutnya mengembung cepat, seperti mengandung selama 9 bulan hanya dalam waktu menit. Rian mengerang hebat, seolah semua tulangnya diregangkan dari dalam. Tangannya meraih Bu Citra, tapi terlalu lemah untuk bicara. Bu Citra menangis pelan. Rian, dengarkan aku, satu-satunya cara untuk mencegah kelahiran ini, adalah dengan lahir mati. Maksudmu, kau harus mati, sebelum dia keluar. Mata Rian membelalak. Tidak, aku tidak bisa, Nadia, dia pasti akan kembali. Kalau kau menunggu Nadia, Araska akan lahir lebih dulu. Saat itu, pintu kamar terbuka pelan. Seseorang masuk dengan langkah menyeret. Rambut panjang berantakan. Gaun rumah sakit robek dan berdarah. Mata gelap dan suara parau. Rian. Itu Nadia. Tapi bukan Nadia seperti sebelumnya. Ia seperti bangkit dari antara lapisan kematian. Tangannya hitam seperti terbakar, tapi di matanya ada sinar kesadaran. Kau pikir aku benar-benar pergi? Bisiknya. Nadia, kau hidup. Nadia mengangguk. Tidak hidup, tapi belum mati. Aku dan dia masih bertarung di dalam. Tapi dia mulai menang. Maka aku keluar. Tapi ini tubuh terakhirku. Ia mendekat ke arah Rian. Tangannya menyentuh plasenta di dada suaminya. Tali pusar langsung bergetar hebat. Araska menjerit dari kejauhan. Aku akan mengandungnya kembali, kata Nadia dengan napas terguncang. Tapi kali ini, untuk kubunuh. Jangan, tubuhmu sudah rusak, sudah kotor. Tapi masih bisa jadi penjara satu kali lagi. Nadia merobek dadanya sendiri, dan memasukkan tali pusar itu ke dalam. Seketika, plasenta dari tubuh Rian pindah ke tubuh Nadia. Semua nyeri berpindah. Perut Nadia kembali menggembung, seperti dulu. Kalau aku tak bisa jadi ibu, aku akan jadi kuburan baginya. Dari dalam tubuhnya, Araska meraung. Tubuh Nadia menyala merah. Tapi sebelum ia terbakar habis, Bu Citra menyelesaikan mantranya, dan tubuh Nadia terkunci dalam lingkaran darah, mengeras menjadi batu seperti arca. Suasana hening. Rian menangis di lantai. Boneka itu diam. Bayi iblis itu kembali tidur. Tapi apakah benar ini akhir? Di dalam arca batu itu, mata Nadia masih terbuka. Dan matanya menangis darah. Arca batu berbentuk tubuh Nadia berdiri di tengah lingkaran darah yang telah mengering. Wajahnya membeku dalam ekspresi pasrah, namun dari matanya masih menetes cairan pekat berwarna merah gelap, membentuk genangan kecil di bawah kakinya. Rian duduk di sampingnya setiap malam, berdoa, berbicara seolah Nadia masih bisa mendengarnya. Ia tahu tubuh itu kini adalah penjara abadi, tapi batinnya menolak menerima akhir seperti itu. Bu Citra memperingatkan, jangan terlalu dekat, batu itu bukan sekadar penjara. Ia bisa menjadi jembatan jika perasaanmu terlalu dalam. Maksudmu, Araska bisa kembali, lewat aku. Ya, cinta yang belum selesai adalah jalur tercepat iblis kembali. Tapi Rian keras kepala. Ia bahkan menaruh rekaman detak jantung janin di dekat arca, seolah ingin memberikan kedamaian terakhir pada istri dan anak yang tak pernah lahir. Sampai suatu malam, saat ia tertidur di sisi arca, ia mendengar suara, bukan mimpi. Lembut, seperti suara Nadia ketika mengelus perutnya dulu.
Sayang, aku ingin pulang. Rian terbangun. Ia menatap Archa. Mata batu itu kembali basah, tapi kali ini ada gerakan halus di bawah kulit kerasnya. Seolah ada denyut. Nadia, bisiknya. Itu kau. Tak ada jawaban. Tapi dari belakang Archa, ada bekas retakan. Bu Citra datang pagi harinya dan langsung panik melihat retakan itu. Ia menyalakan kembali api pemurnian, mencoba memperkuat lingkaran darah. Tapi retakan semakin besar, dan dari celahnya keluar tangis bayi, lirih, seperti baru lahir. Araska belum mati, katanya ngeri. Dia hanya tidur, dan sekarang dia lapar. Di malam ketujuh setelah penyegelan, Archa itu pecah perlahan. Bukan meledak, melainkan terkelupas, seperti lapisan kulit yang mengering. Dari dalamnya, muncul sosok Nadia. Ia telanjang, tubuhnya dibalut lendir kehitaman. Perutnya masih buncit, tapi wajahnya adalah perpaduan antara Nadia dan Araska. Satu sisi lembut, penuh kasih. Satu sisi lain menghitam, dengan bola mata besar seperti lubang neraka. Kau memanggilku, bisiknya pada Rian. Dengan cinta, maka aku kembali. Nadia, apa itu kau? Rian gemetar. Aku tidak tahu siapa aku sekarang. Tapi anak kita, dia belum puas. Tiba-tiba perutnya bergerak hebat, dan dari pusarnya keluar tangan kecil, bukan seperti bayi, tapi tangan tua, dengan kuku tajam dan tulang menonjol. Tangis bayi berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Rian berusaha kabur, tapi kakinya seperti ditanam ke lantai. Tangan bayi itu menarik baju Rian. Kulitnya terbakar di tempat yang disentuh. Bu Citra membaca mantra terakhir, mantra penghapus daging, yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup oleh seorang dukun pelindung. Tapi tubuh Nadia Araska menjerit dan memanggil. Jika kau musnahkan aku, kau musnahkan dia juga, Nadia. Bu Citra ragu. Dan dalam keraguan itu, Araska meraih keris dari altar dan menyayat dirinya sendiri, darahnya menyembur ke wajah Rian. Seketika, Rian mulai melihat bayangan-bayangan masa lalu, semua saat Nadia kesakitan, sendirian, di ruang bersalin. Ia melihat roh anak itu menjerit di antara dua dunia, tak pernah sempat hidup, tapi tak bisa mati. Dan Araska berbisik. Ayah, ibu, beri aku nama, dan aku akan tenang. Tangisan berubah menjadi lirih, lalu hening. Bu Citra menggenggam tangan Rian dan berteriak. Sebut namanya. Rian, setengah sadar, memegang perut Nadia yang berdarah dan berbisik. Namamu, Aluna. Seketika semua berhenti. Tubuh Nadia ambruk. Tangan iblis yang keluar dari perut lenyap. Dan dari langit-langit rumah sakit yang runtuh, jatuh cahaya tipis, seperti cahaya pagi. Tubuh Nadia terbaring diam. Perutnya kempis. Dan wajahnya tersenyum. Tapi apakah itu benar-benar akhir? Di bawah ranjang rumah, sakit, terdapat setetes darah yang bergerak sendiri. Menuju celah gelap, tempat boneka itu dulu tergeletak. Pagi yang ganjil menyelimuti rumah sakit tua itu. Semua seakan normal kembali, sinar matahari menembus kaca jendela, burung-burung berkicau, namun udara masih menyimpan bau besi dan dupa yang menusuk. Rian duduk di sisi ranjang, memandangi Nadia yang masih tak sadarkan diri. Ia hidup, tapi tak pernah benar-benar pulih. Setiap malam ia bicara dalam tidur, mengucapkan satu nama. Aluna. Dan setiap ia mengucapkan nama itu, suhu ruangan turun drastis. Listrik berdesis. Jam berhenti berdetak. 3 bulan kemudian, Nadia dan Rian pindah ke rumah kecil di desa. Hidup tenang. Mereka menanam pohon di halaman, pohon Kamboja putih. Tak ada kuburan. Tak ada foto bayi. Tapi di akar pohon itu, mereka menanam selendang bayi yang dulu disiapkan Nadia, kini berlumuran darah kering. Suatu malam, Nadia duduk sendiri di teras. Ia merasa hangat di perutnya. Bukan sakit, tapi seperti rindu. Tiba-tiba ada suara dari dalam rumah. Mama. Nadia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dia masuk. Rumah gelap. Lampu mati.
Kompor menyala sendiri. Dan dari sudut ruang tamu, terlihat boneka tua, yang dulu dibuang setelah peristiwa Araska, sekarang duduk tegak dengan mata terbuka. Mulut boneka itu robek hingga ke pipi. Tapi terdengar suara anak kecil dari sana, bukan rekaman, bukan gaung. Aku sudah punya nama, Mama. Tapi, aku belum punya tubuh. Nadia membeku. Tangannya gemetar. Ia terjatuh ke lantai. Aku janin dari dunia yang ditolak. Aku cinta yang dibunuh oleh rasa takut. Tapi kau memberiku nama, maka aku akan lahir. Boneka itu bergerak, menunduk pelan, lalu menjatuhkan sesuatu ke lantai, sehelai hasil USG baru. Nadia melihat. Garis hitam putih, detak jantung, dan tanggal kehamilan yang sama seperti dulu, 9 bulan lagi. Tepat di tanggal yang sama, tanggal 6 Agustus. Rian berlari masuk, melihat Nadia memegang perutnya dengan wajah bingung. Kita, hamil lagi, katanya lirih. Dan saat mereka berdua saling menatap, terdengar suara tangis bayi dari arah pohon Kamboja. Lembut, tapi panjang dan menjerit di ujungnya. Lalu, senyap. Epilog. Di ruang bawah tanah rumah sakit yang sudah ditutup, di antara reruntuhan, seseorang menemukan dinding yang penuh coretan tangan. Semua tangan itu kecil, seukuran tangan bayi. Di antaranya tertulis satu kalimat dalam darah. Yang dinamai, tak pernah benar-benar mati. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.